Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat, memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Allah, pemilik kehidupan kita. Tetapi dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saat ini kita akan menyalakan lilin yang keempat sebagai lambang akan kehadiran Yesus yang membawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mengundang Bapak dan Ibu Rudi Yapardi untuk menyalakan lilin yang keempat. Mari kita masuk saat teduh. Kita akan memasuki ibadah ini dengan satu pengakuan, pertolongan bagi kita datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 52 ayat yang ke-10 demikian. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Natal adalah kita memperingati kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang adalah Allah yang mengasihi kita, yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, terpujilah nama Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus menyertai, menuntun perjalanan kehidupan kami hari lepas hari hingga saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan ini. Kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang mempersatukan kami sebagai umat-Mu dan Engkau ada di tengah-tengah tiap rumah tangga di mana kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebelum kami lebih jauh melangkah masuk di dalam ibadah ini, datang ke hadirat-Mu. Kami menyadari Tuhan sebagai manusia berdosa. Di dalam perjalanan kami di sepanjang minggu ini Tuhan, kami mengakui kami banyak gagal di hadapan Tuhan. Engkau tahu Tuhan kehidupan kami, baik itu perbuatan kami, perkataan kami, lebih-lebih Tuhan pemikiran, perasaan dan keinginan hati kami yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Tetapi Engkau Allah yang maha tahu persis apa yang kami pikirkan, rasakan dan inginkan yang terkadang jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Kami tahu Tuhan kami acap kali melakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan, kami datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami serta memohonkan belas kasihan anugerah Tuhan untuk menguduskan kami Tuhan. Sehingga ketika kami dapat datang menyembah Engkau ya Tuhan, kami diberikan kekuatan kembali, sukacita untuk kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Dan sembah sujud pujian kami Tuhan boleh memperkenankan Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan, Engkau sendiri yang melayakkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur. Kita akan melihat Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacakan bagian ini secara bertanggapan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan semarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan segala abad, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Peristiwa Yesus jadi manusia, lahir di kandang domba, adalah peristiwa yang sulit dipahami oleh siapapun, tetapi dia telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Kita nyanyikan lagu Aku Tak Tahu. Berikut ini kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan yang dikumpulkan boleh ditransfer ke nomor rekening yang sudah tertera dalam warta ataupun yang ada di layar perangkat yang jemaat gunakan saat ini. Kita memuji Tuhan, ku bersyukur ia tebusku
Ia Tuhan yang terus beranugerah dalam kehidupan kita. Sekalipun susah, sekalipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan, tetapi kasih-Nya tetap menguatkan dan menghiburkan kita. Ku bersyukur, ya tebusku. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi bangsa kami mengalami COVID-19, tapi kami tahu Tuhan, Engkau yang terus menjaga dan memeliharakan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami bersyukur di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, kami boleh mengumpulkan persembahan. Apa yang kami kumpulkan ya Tuhan, itu adalah berasal dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami, berkatilah agar dapat dipakai mendukung akan pekerjaan Tuhan, sehingga semakin banyak lagi orang boleh dijangkau mendengarkan Injil Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus. Di dalam menjelang Natal ini ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami. Persiapan Natal yang akan dilakukan Tuhan secara online, kami mohon agar Engkau sendiri juga yang memberkati, sehingga ya Tuhan ini boleh membawa kami sekali lagi untuk boleh merenungkan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tak kala Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, di dalam kesederhanaan, di dalam berbagai kesulitan dan keterbatasan yang ada, tetapi Engkau telah datang untuk melawat kami. Biarlah ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami alami saat ini, kami sungguh boleh melihat betapa luar biasanya cinta kasih Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia 2000 tahun lebih yang lalu ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami berdoa kepadamu menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Engkau yang mengetahui seluruh kondisi kami masing-masing. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang Tuhan yang menolong. Kalau Engkau dapati saat ini ada yang bergumul di dalam kesehatan mereka, kesehatan anggota keluarga. Tuhan, Engkau hadir
dan Engkau sendiri Tuhan menyapa mereka, menyatakan belas kasihan-Mu ya Bapa. Demikian juga di dalam pergumulan ekonomi, biarlah kiranya Engkau juga yang menolong ya Bapa. Campur tangan, mengulurkan tangan-Mu, membukakan jalan bagi mereka untuk boleh mendapatkan rezeki, bahkan pekerjaan yang merupakan bagian di mana Tuhan memberikan berkat-berkat atas jemaat-Mu. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, kalau Engkau dapati saat ini ada pergumulan di tengah-tengah keluarga, kekurang harmonisan, Tuhan biar kiranya Engkau Allah yang datang ke dunia membawa damai, biarlah itu hadir di tengah-tengah keluarga dari jemaat-Mu, dan sungguh damai sejahtera yang daripadamu itu ya Tuhan, yang boleh mendamaikan satu dengan yang lain. Sehingga sukacita dan damai Natal yang sebentar lagi kami akan rayakan ya Tuhan, benar-benar dialami oleh setiap jemaat-Mu. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan perjalanan depan daripada gereja-Mu di tempat ini. Tak kala Engkau menghadirkan, bahkan Tuhan, Engkau yang terus memelihara hingga saat ini, kami rindu, biarlah dengan anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau memakai gereja-Mu. Setiap orang yang sudah Engkau selamatkan, yang merupakan anggota gereja ini Tuhan, benar-benar boleh Engkau pakai menjadi terang Kristus, dimanapun berada di tengah-tengah tetangga, masyarakat yang ada, tengah-tengah pekerjaan, sungguh kami dapat menjadi saksi Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu saat ini, tak kala kami juga akan mengikuti perjamuan kudus nanti, biar kiranya Engkau persiapkan hati kami ya Tuhan, sehingga tak kala kami boleh mengikuti perjamuan kudus, sungguh ya Tuhan kami boleh diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan yang besar, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kami. Dan itu akan memotivasi kami, mendorong kami untuk kami dapat hidup memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu, menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus memberkati keamanan bangsa kami, demikian juga dengan perekonomian bangsa kami. Biar kiranya Engkau juga yang memberkati ya Bapa, upaya yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden, wakil presiden, dan juga jajaran kabinet. Biar kiranya Engkau memberikan kesehatan bagi mereka di dalam mengatasi berbagai persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Dan Engkau yang memberkati, sehingga sungguh Tuhan, bangsa kami boleh dituntun oleh Tuhan untuk boleh mengalami damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Kalam Kudus yang merupakan ladang yang Tuhan anugerahkan, agar melalui sekolah ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang Tuhan telah hantarkan yang bersekolah di tempat ini, mulai dari tingkat TK, PGTK, SD, SMP, dan SMK, mereka boleh diperkenalkan kepada Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, setiap yang mengelola, mulai dari badan pengurus untuk bagian akademik, dirpel, kepala bidang dan kepala sekolah, beserta dengan guru-guru, Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, agar kami terus mengarah kepada visi misi yang sudah ditetapkan, untuk kami terus boleh membawa anak-anak yang dididik ini Tuhan untuk mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi, ketika Engkau yang menjadi andalan kami, tidak ada satu persoalan pun yang tidak dapat teratasi ya Tuhan. Dan kalau masih Engkau izinkan, biar kiranya itu membawa kami semakin bergantung kepada Tuhan, dan kami semakin mengalami hanya Engkau penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa,
Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, biar Engkau yang terus menopang kami, mengarahkan kami, berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terpuji Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pengumuman. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan laksanakan pada pukul 10.30 tepat dan dilaksanakan secara langsung melalui YouTube, siaran langsung. Nanti dipandu dari gereja, jemaat dapat mengikutinya. Sekian pengumuman, terima kasih. Berikutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini disampaikan oleh Pendeta Alipin Lim. Kita akan memuji Tuhan, ku bernyanyi puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu karisku, mati bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu karisku, mati bebaskanku. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhanmu karisku, mati bebaskanku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur boleh beribadah kembali, khususnya menjelang Natal ini. Kita mau memohon pertolongan Tuhan agar sukacita damai sejahtera Natal senantiasa menyertai kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba memohon kiranya Engkau boleh menolong setiap kami di dalam pergumulan hidup kami di masa-masa Natal ini. Mungkin banyak di antara kami yang kekurangan
sukacitanya dibandingkan dengan menjelang Natal di tahun yang lalu, karena situasi dan kondisi yang ada. Namun kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan senantiasa akan memberikan kepada kami damai sejahtera. Oleh karena itu, tak kala kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan terus menolong dan menuntun hamba-Mu. Pakai segala kelemahan dan kekurangannya, Tuhan tambahkan karunia untuk boleh mengabarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami semua yang mendengarkan, kiranya Tuhan memimpin, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan berserah. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema nyanyian dari Simeon, yang di dalam bahasa Latinnya yaitu Nun Dimittis. Saya akan bacakan firman Tuhan dari nyanyian Simeon. Terlebih dahulu saya langsung mengutip dari pujian syukur Simeon kepada Allah ketika dia berjumpa, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat 29 sampai 32. Inilah nyanyian pujian Simeon. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Pujian yang pertama, saya ulangi, dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jarang sekali, atau mungkin kita belum pernah mendengar ada orang yang berkata, aku siap pergi sekarang juga, aku siap mati, aku siap meninggalkan dunia ini. Lebih banyak adalah orang yang takut, khawatir akan kematian. Bahkan banyak di antara kita mungkin merasa pantang atau enggan untuk bicara soal kematian. Tetapi saudara sekalian, nyanyian pujian Simeon yang kita baca tadi menunjukkan satu keyakinan, satu kepastian, satu kesiapan, satu kedamaian yang siap untuk pergi meninggalkan dunia ini. Mengapa saudara sekalian? Karena dia telah bertemu dengan Yesus, dia telah melihat keselamatan daripada Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Simeon begitu yakin? Mengapa Simeon begitu diteguhkan bahwa yang dia ketemu itu, yaitu Yesus Kristus, adalah Mesias yang dijanjikan, adalah keselamatan yang anugerah Tuhan berikan. Nah, untuk melihat mengapa Simeon bisa begitu yakin sampai dia siap untuk meninggalkan dunia ini, kita lihat latar belakangnya, yaitu di ayat 25 sampai 28. Di situ dikatakan bahwa adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang senantiasa menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus,
ketika Yesus anak itu dibawa oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita lihat latar belakangnya di situ, saudara. Dikatakan di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Nah, saudara, indah sekali Simeon itu artinya, arti namanya sendiri adalah Allah yang telah mendengar. Allah yang telah mendengar. Nama Simeon ini bukan hanya sekedar nama, tetapi juga dia hidupi namanya sendiri. Dia yakin dan percaya dan bersandar kepada Tuhan yang mendengar doanya. Di ayat 25 dikatakan dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Apa maksudnya orang yang benar dan saleh, saudara sekalian? Para penafsir mengatakan benar bukan berarti dia tidak berdosa, tetapi benar di sini adalah dia mempunyai perilaku hubungan yang baik, yang benar dengan sesama manusia. Sedangkan yang saleh adalah dia punya kehidupan rohani dan hubungan relasi dengan Tuhan. Jadi baik dengan Allah maupun dengan sesama manusia, dia adalah seorang yang benar dan seorang yang saleh. Saudara sekalian, kata benar juga di terjemahan yang lain dipakai kata dia adalah seorang yang tulus. Jadi dalam berelasi dengan sesama manusia, dia adalah seorang yang tulus. Saudara-saudara sekalian, dia mempunyai karakter di dalam sosial relasi dengan manusia yang baik. Dia mempunyai kehidupan rohani di dalam hubungan pribadi dengan Allah yang baik. Ditambah lagi, dia menantikan penghiburan bagi Israel. Apa yang terjadi pada saat itu? Tentu bangsa Israel di dalam masa kesulitan, kesusahan karena mereka di bawah jajahan Romawi. Sudah sekian lama mereka hidup menderita, hidup miskin, ditindas, dan sebagainya. Tetapi dia percaya, dia bersandar akan janji di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan akan mendatangkan Mesias yang membebaskan manusia dari segala beban kehidupan, terutama daripada perbudakan dosa. Dan dia hanya menantikan, mengharapkan penghiburan dari Tuhan, janji dari Tuhan. Dia bukan mengharapkan sesuatu yang dari dunia ini, dari kekuasaan dunia, ataupun dari harta benda dunia, ataupun apa yang ada di dunia, tetapi penghiburan bagi Israel yang datangnya dari Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah latar belakang sedikit tentang karakter daripada Simeon. Dan dia punya nama Allah telah mendengar menjadi satu pedoman hidupnya. Berharap kepada Allah, bukan ada apa yang ada di dalam dunia ini. Ditambah lagi, saudara-saudara, dari sisi Allah sendiri, dikatakan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, apa yang dia harapkan penghiburan bagi Israel, apa yang dia doa-doakan, Tuhan menjawab melalui gerakan pimpinan daripada Roh Kudus yang disebut di dalam ayat 25 sampai 27 sampai 3 kali, saudara sekalian. Dia disebut Roh Kudus ada di atasnya. Dia disebut Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa jawaban, bahwa doamu didengar, bahwa engkau tidak akan mati sebelum engkau bertemu dengan Mesias yang kau nantikan sebagai penghiburan bagi Israel. Dan saudara, ketika tiba waktunya, dia juga dipimpin, dituntun, digerakkan oleh Roh Kudus pergi ke bait Allah supaya bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Mesias yang dijanjikan. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian berarti, saudara, karya Roh Kudus begitu nyata atas kehidupan orang yang percaya. Lukas mencatatkan 3 kali Roh Kudus berhubungan dengan Simeon di awal-awal Injil Lukas pasal 2. Maka kita juga mengingat Lukas yang menulis Kisah Para Rasul juga mencatat tentang karya Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan bahwa apabila Roh Kudus turun, mereka akan diberikan kuasa
untuk pergi, untuk bersaksi dari Yerusalem, Samaria, sampai terus ke ujung bumi. Dan di Kisah Rasul juga dicatat tentang hari Pentakosta, itu hari turunnya Roh Kudus. Nah, saudara, disitulah terjadi kebangkitan gereja mula-mula, kebangkitan jemaat mula-mula. Demikian pula kita melihat di sini, kita di awal-awal kitab Injil Lukas pasal 2, di dalam kehidupan Simeon, Lukas mencatat 3 kali Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus menyatakan bahwa dia akan bertemu dengan Mesias sebelum dia meninggal, dan Roh Kudus memimpin menuntun dia ke bait Allah supaya bertemu dengan Yesus Kristus. Saudara, inilah jaminan bagi kita orang percaya. Kita diberikan Roh Kudus yang menolong dan menuntun hidup kita, sehingga kita yakin benar, sehingga kita boleh dituntun untuk percaya dan taat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita melihat bagian lain di dalam Alkitab, bagaimana Roh Kudus bekerja berkarya dalam kehidupan orang percaya. Mari yang pertama saya mengajak kita melihat dari 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Petrus ini menulis surat kepada orang-orang yang ada di perantauan. Nah, di dalam salamnya dia katakan di ayat yang kedua bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang percaya adalah orang-orang pilihan, bahwa kita bisa percaya dan diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita, yang telah menuntun kita, bukan karena kemampuan, kebaikan, atau kehebatan, atau pilihan, atau kemauan kita. Melainkan karena Allah Bapa yang mengasihi manusia, Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, kemudian dikatakan Allah Roh Kudus yang mengutuskan kita, setiap orang percaya, supaya kita taat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi peranan Roh Kudus menguduskan kita. Di antara begitu banyak orang, kita dikhususkan supaya di dalam hati kita digerakkan, boleh percaya dan menerima Yesus Kristus, menerima kasih-Nya yang mati di kayu salib dan taat kepada Dia sehingga mendapatkan keselamatan. Itulah karya Allah Tritunggal, Allah Bapa yang merencanakan, Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus untuk menebus dosa. Kemudian ada Allah Roh Kudus yang menggerakkan, memimpin, menolong, menuntun kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian saudara sekalian, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa Roh Kudus yang menjadi jaminan keselamatan, keyakinan bagi kita. 2 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memetraikan tanda milik-Nya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kemudian Paulus lanjutkan lagi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini jelas sekali Roh Kudus yang bekerja di dalam hati Simeon sehingga dia begitu yakin, begitu teguh bahwa yang dia ketemu, yang dia gendong adalah Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Kepada kita orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, baik tadi Petrus maupun Paulus di sini mengatakan Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita memberikan jaminan, peneguhan bahwa apa yang kita terima, yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus adalah benar adanya, adalah satu jaminan yang diberikan langsung sendiri oleh Roh Kudus. Itulah yang meneguhkan Simeon. Itu pula yang harus meneguhkan kita, sehingga kalau satu hari kita juga bisa seperti Simeon untuk siap meninggalkan dalam
hidup ini dalam damai sejahtera Tuhan. Karena kita yakin akan Tuhan Yesus Kristus keselamatan kita dan Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kita. Dan pekerjaan Roh Kudus, jaminan keselamatan ini boleh menolong Simeon untuk menimbulkan sukacita dan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat lagi Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14, di sana dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam surah Efesus ingin menasihatkan kepada jemaat bahwa janji keselamatan, Injil keselamatan yang sudah kita terima ketika kita percaya itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus yang memberikan jaminan kepada kita bahwa nanti kita akan memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Kemudian aplikasinya, implikasinya, konsekuensinya adalah untuk memuji kemuliaannya. Nah, jadi saudara sekalian, bandingkan dengan Simeon. Ketika dia sudah dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memberikan jaminan kepadanya bahwa yang dia ketemu itu benar adalah Mesias yang dijanjikan. Maka implikasinya, maka aplikasinya, maka aksinya sesudah itu adalah dia langsung menaikkan nyanyian pujian syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita belajar yang memberikan kekuatan dan pertolongan kita untuk senantiasa boleh bersuka cita, senantiasa boleh memuji Tuhan, bersyukur, dan itu boleh mengurangi sungut-sungut kita, kesulitan kita, kekhawatiran kita adalah ketika kita yakin dan percaya akan keselamatan kita yang telah dijaminkan oleh Roh Kudus. Lalu itu menimbulkan satu rasa pujian kepada Allah kita. Saudara-saudara, hari ini kita memang mengalami kesulitan karena COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dikurangi pendapatannya, ada yang bahkan banyak yang mengalami sakit terpapar oleh COVID. Nah, saudara, biarlah dengan keyakinan jaminan akan keselamatan ini, kita dalam situasi apapun boleh belajar seperti Simeon yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kita siap pergi dalam damai sejahtera karena ada jaminan dari Roh Kudus, karena ada karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita belajar di dalam situasi sulit, karena jaminan itu, karena keselamatan itu, karena anugerah yang begitu berharga itu, kita bisa untuk belajar memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meskipun kita masih di dalam penderitaan dan kesulitan. Saudara-saudara sekalian, pikirkan, renungkan. Roh Kudus sudah menjadi materai jaminan keselamatan bagi kita. Yesus Kristus telah datang, telah mati di salib, bahkan telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Itulah yang menjadi penghiburan dan pengharapan kita yang sejati, bukan apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga kita bisa tetap di dalam situasi yang sulit memuji Allah seperti Simeon. Dan dari kidung pujian Simeon ini, kita diajak untuk menaikkan syukur karena yakin akan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan. Di ayat 28-29 dikatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Pujiannya dia katakan, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Nah, saudara, dia memuji Tuhan dengan satu keyakinan akan keselamatan, juga dengan satu sikap, yaitu mendapatkan, memiliki satu damai sejahtera yang sejati, yang tidak bisa didapatkan dari dunia ini,
selain hanya daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kata sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Di dalam bahasa Latinnya itu yang menjadi judul khotbah kita itu disebut nun dimittis. Nun artinya sekarang, dimittis artinya engkau dapat biarkan pergi. Dilanjut dengan kata-kata yaitu Tuhan dan hamba-Mu ini. Nah saudara, kata nun dimittis ini adalah terjemahan Alkitab bahasa Latin untuk Lukas pasal 2. Dua kata pertama di dalam kata-kata pujian Simeon, yaitu sekarang biarkan hamba-Mu pergi. Baru ada kata-kata Tuhan dan sebagainya. Tetapi untuk terjemahan yang lebih bagus di dalam bahasa Indonesia dikatakan sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Mengapa kata nun dimittis ini menjadi judul kita? Memang ini menjadi populer karena sudah dipakai oleh gereja-gereja berabad-abad lamanya. Nun dimittis ini yang artinya sekarang biarkan hamba-Mu ini pergi, juga dikenal dengan sebagai nyanyian Simeon. Jadi nun dimittis ini juga bisa diartikan sebagai nyanyian Simeon. Nah saudara sekalian, selama berabad-abad di dalam gereja-gereja dipakai sebagai nyanyian sore atau di malam hari untuk setelah sepanjang hari berkegiatan, maka menutupi hari itu dengan nyanyian Simeon ini. Nah, khususnya dalam tradisi gereja-gereja barat dikatakan di dalam satu ensiklopedia Britannica dikatakan bahwa karena isi daripada pujian Simeon ini mengandung satu kedamaian, mengandung satu kelegaan, mengandung satu pemenuhan akan jiwa yang gelisah, maka gereja mula-mula memandangnya sebagai hal yang tepat untuk dinyanyikan dan didoakan pada malam hari ketika sudah mengakhiri sepanjang hari. Dan sejak abad keempat telah digunakan dalam kebaktian malam untuk nyanyian malam maupun doa malam. Saudara, bagus juga apabila kita menutup hari kita sebelum kita tidur pada malam hari ini, kita menyanyikan nyanyian Simeon ini. Nah, saudara-saudara, itulah latar belakang istilah nun dimittis ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat sekarang, Simeon berkata, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi saudara, dia seorang yang berharap kepada Tuhan, berharap akan janji kedatangan Mesias karena janji firman Tuhan. Dan dia juga mengingat bahwa janji firman Tuhan yang mendatangkan keselamatan itu akan memberikan damai sejahtera bagi dia. Sehingga dia siap untuk pergi dan dia siap untuk memuji Tuhan di dalam segala situasi. Nah saudara, saya ingin mengambil kata damai sejahtera. Karena ini relevan sekali untuk pergumulan kita di saat-saat seperti ini. Kita barangkali kehilangan atau berkurangnya sukacita Natal dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin kehilangan damai sejahtera karena khawatir akan kondisi yang belum selesai. Kita mungkin gelisah dan galau dalam menghadapi Natal maupun tahun yang baru. Mungkin kita kehilangan optimisme. Tapi hari ini biarlah firman Tuhan mengingatkan ada damai sejahtera dari Tuhan yang sudah Tuhan janjikan. Nah saudara, di dalam perjanjian lama, Bilangan 6 ayat 26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Ini adalah ucapan doa berkat untuk umat Israel sebagai umat Allah, bahwa Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera karena engkau adalah umat Allah. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi saudara, Tuhan akan berikan kepada kita damai sejahtera kalau kita sungguh-sungguh teguh dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan janji Tuhan kepada orang-orang Israel yang pada waktu itu ditawan ke Babel, Yeremia 29 ayat 11. Mereka menantikan kelepasan, mereka rindu boleh pulang ke kampung halaman daripada dijajah, daripada dibuang ke Babel. Namun Tuhan menjanjikan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Saudara-saudara, kata-kata ini diucapkan oleh Yeremia sebagai satu janji penghiburan kekuatan kepada bangsa Israel yang banyak pada saat itu sedang ditawan ke Babel, saudara. Lama sekali mereka harus menunggu janji kelepasan. Tetapi firman Tuhan berkata, di tengah situasi yang sulit, di tengah penindasan, di tengah pergumulan yang berat, Tuhan mempunyai rancangan bukan untuk keburukan, bukan untuk kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Artinya ada masa depan yang penuh harapan. Jadi meskipun saat ini sulit, meskipun saat ini susah, meskipun saat ini ada pergumulan yang berat, di situ ada rancangan Tuhan yang sifatnya untuk damai sejahtera, yang sifatnya ke depan mempunyai hari depan yang penuh harapan. Kemudian saudara sekalian, janji akan damai sejahtera itu digenapi di dalam perjanjian baru dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 79, ini adalah nyanyian pujian Zakaria tentang karya keselamatan ketika Tuhan Yesus Kristus diberitakan akan lahir. Saudara-saudara, Zakaria di dalam Lukas 1 ayat 79 dikatakan, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara sekalian, Yohanes 14 ayat 27. Saudara, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan disalib, bahkan dia akan mati, dia memberikan janji damai sejahtera kepada murid-muridnya. Kekuatan pertolongan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemudian saudara, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Inilah saudara-saudara janji-janji Tuhan sebelum dia menghadapi penderitaan dan kesengsaraannya. Saudara, Tuhan berjanji meninggalkan damai sejahtera dari Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya, kepada setiap orang percaya, kepada saudara dan saya. Saudara-saudara sekalian, biarlah ini yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Hari ini, situasi yang sulit, apa yang menjadi sandaran pertolongan bagi kita, agar kita bisa tetap teguh, setia, dan punya damai sejahtera. Apakah saudara diteguhkan oleh firman Tuhan? Ada Roh Kudus yang menjadi jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Ada janji firman Tuhan tentang damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Dan ada kata-kata janji dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan meninggalkan damai sejahtera kepada kita. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah, percaya kepadaku. Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada damai sejahtera yang ditinggalkannya bagi kita. Nah, saudara-saudara, di tengah suasana Natal yang mungkin lebih sulit daripada yang lalu-lalu ini, biarlah justru di tengah itu kita semakin merasakan damai sejahtera Natal dalam hidup kita. Kalau kita di tengah situasi yang lancar, yang sukses, yang aman, dan sebagainya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi mungkin, ya, secara jujur, kita lebih kurang untuk bersandar kepada Tuhan untuk mendapatkan damai sejahtera itu. Namun justru di tengah-tengah kesulitan inilah, kita akan lebih sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, menghancurkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kita rindu dijamah oleh Tuhan. Kita rindu mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu di tengah-tengah situasi kita yang belum ada kepastian. Dan saudara, Tuhan mengerti.
Tuhan mau memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Dan Tuhan tentu lebih rindu, lebih senang jika damai sejahtera itu memang berasal, bersandar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan karena dari kesuksesan hidup kita, bukan karena kesehatan hidup kita, bukan karena kelancaran, bukan karena THR Natal, bukan karena kenaikan gaji dan sebagainya. Tapi semata-mata karena dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa, untuk menebus dosa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan, untuk boleh betul-betul bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa bukan dunia ini, bukan situasi yang baik atau yang buruk yang mempengaruhi damai sejahtera kita, tetapi sungguh-sungguh adalah berasal dari Tuhan Yesus Kristus, dan kita percaya akan janjinya. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan. Setelah itu, Simeon juga mengatakan bahwa dia yang tadinya mau membiarkan Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ya, jadi dia percayakan firman Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Namun setelah itu juga ada kata-kata yang lain, yaitu sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini saudara, selain Simeon memuji Tuhan karena keyakinan akan keselamatan, karena damai sejahtera yang dia rasakan sesuai dengan firman Tuhan, dia juga mau menyaksikan bahwa keselamatan ini bukan hanya untuk dia pribadi, bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk segala bangsa. Inilah juga menjadi satu pujian syukur kita, jikalau kita juga bisa mengabarkan keselamatan kepada lebih banyak orang, mengabarkan terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Itu juga merupakan ungkapan syukur kita, merupakan ungkapan pujian kita kepada Tuhan, yaitu ketika kita bersaksi akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada lebih banyak orang lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, kita mendapatkan jaminan keselamatan, apakah itu juga mendorong kita untuk mengabarkan keselamatan itu, untuk menyebarkan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah itu kepada sekeliling kita. Biarlah ini juga menjadi hadiah Natal kita buat Tuhan Yesus Kristus di tahun ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai pikirkan damai sejahtera yang sudah kita terima, keselamatan yang sudah kita terima, penebusan yang sudah kita terima di Natal ini, di akhir tahun ini, dan di tahun yang akan datang. Kepada siapa kita mau kabarkan? Kepada siapa kita mau nyatakan? Doakan 1-2 orang, mungkin keluarga kita sendiri, mungkin tetangga, mungkin rekan kerja kita, atau siapa saja. Lalu kemudian saudara ambil waktu untuk membagikan pengalaman, kesaksian, kehidupan keselamatan saudara, mengabarkan Injil kepada dia, supaya saudara sekalian, damai sejahtera ini boleh dirasakan lebih banyak orang. Nah, saudara, bukankah ini sama dengan hati daripada Allah Bapa di sorga? Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi dunia ini, yaitu orang-orang yang ada di dunia, artinya semakin banyak boleh mengenal kasih Tuhan. Biarlah itu menjadi hadiah Natal bagi kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan di Natal ini, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, kita akan menutup khotbah ini dengan satu bagian Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Supaya di tengah Natal yang penuh kegalauan ini, ketidakpastian ini, kita mendapatkan kepastian dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sekali lagi saudara sekalian, Yesus mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur
yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yohanes 16 ayat 33, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus sudah janjikan kepada kita. Biarlah kita boleh terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya pernah dengar ada sebuah cerita. Saya tidak tahu ini cerita nyata atau hanya cerita karangan, tapi cerita ini meneguhkan kehidupan saya sendiri. Saudara-saudara, di tengah kekhawatiran dan kegelisahan pada waktu Perang Dunia Pertama, ada seorang pemuda, dia takut dan khawatir sekali, galau sekali hidupnya. Kenapa? Karena di Prancis itu ada pengumuman bahwa setiap pemuda-pemuda yang sehat akan dipilih, akan diwajibkan ikut bergabung dalam wajib militer karena Perang Dunia. Jadi saudara sekalian, pemuda ini ketakutan bahwa nanti dia akan dipilih dan ikut perang. Sehingga dia khawatir dan galau, kehilangan damai sejahtera. Kalau dia dipilih, nanti bagaimana? Kalau dia harus perang, nanti bagaimana? Kalau dia harus terluka, nanti bagaimana? Dan sebagainya. Sehingga itu mengganggu seluruh hidupnya. Dia nggak bisa bekerja dengan layak. Dia juga mengganggu sampai pacarnya memutuskan dia. Dia menjadi stres luar biasa, saudara sekalian. Padahal belum tentu dia terpilih. Lalu kemudian saudara, karena khawatirnya itu, dia menulis surat kepada temannya yang sudah pernah jadi tentara, yang sudah pernah masuk ke medan perang. Kemudian saudara, temannya ini adalah seorang Kristen yang baik, yang taat, dan yang rajin membaca firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, temannya ini mengutip dari Matius pasal 6 ayat 27 dan mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, saudara-saudara sekalian, lalu kemudian temannya ini yang sudah pernah ikut perang ini menuliskan demikian. Temanku yang sedang khawatir dan galau, ingatlah selalu firman Tuhan. Jangan khawatir. Ingatlah bersandar kepada Tuhan. Dan dalam hidup ini selalu ada dua kemungkinan. Kalau kamu terpilih untuk ikut wajib militer, ada dua kemungkinan. Kamu akan dikirim ke medan perang atau kamu tetap menjadi pasukan cadangan. Kalau kamu tidak dikirim, tidak usah khawatir. Kalau kamu dikirim, tetap ada dua kemungkinan. Ketika kamu dikirim ke medan perang, kamu akan dikirim, diperintahkan untuk di depan tempat yang paling berbahaya, atau kamu di belakang menjadi pasukan pendukung atau menjadi tim bantuan medis. Kalau yang kamu terpilih untuk menjadi tim medis atau yang di belakang, tidak usah khawatir. Kalau kamu dikirim ke depan di tempat yang berbahaya, selalu ada dua kemungkinan. Kamu bisa terluka tembak, atau kamu bisa selamat tidak terluka sama sekali. Kalau tidak terluka, jangan khawatir, saudara-saudara sekalian. Kemudian dia lanjutkan lagi. Kalau terluka tembak atau kena bom, ada dua kemungkinan lagi. Kamu akan dirawat lalu menjadi sembuh, atau kamu akan dirawat lalu tidak sembuh dan mati. Kalau kamu dirawat dan sembuh, maka kamu tidak perlu khawatir. Tetapi kalau kamu dirawat dan tidak sembuh dan akhirnya mati, saudara-saudara sekalian, temannya ini mengatakan, maka kamu tidak bisa lagi khawatir. Apalagi jika hidupmu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi temanku, janganlah khawatir. Tuhan selalu beserta dan menyertai. Pada hari ini kita mendapatkan firman Tuhan
ujian Simeon yang menyatakan keteguhan imannya, yang siap pergi meninggalkan dunia ini dalam damai sejahtera sesuai dengan firman Tuhan karena telah melihat keselamatan daripada Tuhan. Biarlah ini boleh menguatkan kita di tengah kehidupan yang sulit ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat Hari Natal dan juga selamat memasuki tahun yang baru 2021. Tetap semangat dan tetap mengingat bersandar dari damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami rindu ya Tuhan punya iman seperti Simeon. Kami rindu biarlah Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kami terus boleh memberikan kekuatan, dorongan, semangat untuk kami semakin percaya akan janji firman Tuhan, akan damai sejahtera daripada Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami sepanjang tahun ini. Pulihkan hidup kami, kuatkan kami, dan berikan damai sejahtera dari Tuhan. Meskipun di dunia ini kami mungkin tidak mendapatkan berkat-berkat duniawi, tetapi kami percaya damai sejahtera dari Tuhan itulah cukup untuk kami melanjutkan kehidupan kami dengan penuh ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan. Dan tolong kami untuk boleh menyatakan keselamatan dari Tuhan, mengabarkan Injil, bersaksi kepada lebih banyak orang, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan senantiasa yang menyertai. Apapun pergumulan kami, Tuhan yang menolong, menyertai, memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini akan terus menolong kita untuk terus bersyukur, memuliakan Tuhan atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami tim pelayan kebaktian umum Gereja Kristen Kalam Kudus Medan, Minggu 20 Desember 2020 mengucapkan